Kabar mengejutkan datang dari dunia Federasi Sepak Bola Indonesia, di mana Erick Thohir resmi nyatakan keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF dan akan daftarkan Indonesia ke AFF bersama Jepang, Cina, dan Korea. Keputusan ini diambil tegas karena Indonesia sering mendapatkan perlakuan tak adil dari Federasi AFF Asia Tenggara. Yuk simak ulasannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur (AAFF) lantaran kecewa dengan respon lambat Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) wacana soal kepindahan Indonesia ke AAFF mendadak muncul karena desakan netizen yang merespons gerak lamban AFF dalam menanggapi protes PSSI terkait dugaan main mata yang melibatkan Vietnam dan Thailand di Piala AFF. Erick Thohir juga mengungkapkan keraguannya terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah AFF U23 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 31 Juli mendatang. Turnamen ini disebut akan digelar di 3 kota, yakni Jakarta, Bekasi, dan Sidoarjo. Meski tawaran menjadi tuan rumah tampak menarik dari sisi prestisi dan peluang mengembangkan sepak bola usia muda, Erick justru merasa berat hati untuk menerimanya. Alasannya bukan karena persoalan stadion atau fasilitas yang belum siap, melainkan lebih kepada kekhawatiran akan nasib para pemain muda yang akan berlaga. Erick mengaku masih menyimpan luka dari insiden yang menimpa 2 pemain muda berbakat Indonesia di masa lalu, yakni Evan Dimas dan Marcelino Ferdinand. Keduanya sempat mengalami cedera serius saat membela Garuda Muda di ajang serupa. Trauma itu membuatnya kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan pemain. Baginya, membentuk tim nasional yang tangguh bukan hanya soal hasil di turnamen semata, tetapi juga memastikan masa depan pemain tetap terjaga. Turnamen level regional seperti AFF U23 memang penting, namun tak sebanding jika harus mengorbankan karir pemain yang baru tumbuh berkembang. Aku nggak mau pemain kita lagi-lagi tumbang di kandang sendiri, ujar Erick Thohir baru-baru ini. Pagi tadi, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa Indonesia tengah dinanti oleh pelatih tim nasional Jepang jelang proses pengundian grup untuk turnamen IAAFF, ajang bergensi antar negara Asia Timur tersebut. Rencananya bakal digelar pada 7 hingga 16 Juli 2025 di Korea Selatan. Kehadiran Indonesia dalam drawing kali ini menjadi perhatian tersendiri. Apalagi setelah performa tim Garuda yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Erick menyebut bahwa pelatih Jepang secara khusus menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka, termasuk Indonesia, dalam fase grup nanti. Hal ini mencerminkan bahwa kekuatan timnas kita mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar di Asia. Bagi Erick, ini bukan sekaligus. Ini bukan sekadar undian, tapi bukti bahwa Indonesia mulai disegani di level Asia Tenggara. Meskipun peluang tampil di AFF 2025 semakin terbuka lebar, Erick Thohir belum bisa langsung mengambil langkah resmi untuk mendaftarkan Indonesia sebagai peserta. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai anggota AFF dan belum secara resmi mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan tersebut. Erick menjelaskan bahwa ia berencana mengurus proses pengunduran diri dari AFF pada pertengahan Mei nanti, setelah urusan penting lainnya. Namun, saat ini, fokus utama Erick adalah menyelesaikan dokumen naturalisasi 2 pemain keturunan, Emiliano Jonathan dan Jaden Osterwalder, yang sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Kedua nama tersebut memang menjadi bagian penting dari proyeksi kekuatan timnas di masa depan. Karena itu, ia mengutamakan kelancaran proses administrasi mereka sebelum beralih ke agenda IAAFF. Erick pun meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak khawatir, karena jadwal pemungutan grup untuk kembali ke IAAFF akan berakhir. Masih ada waktu cukup untuk menyelesaikan semua proses administratif, termasuk soal keanggotaan. Ia memastikan bahwa semua langkah akan diambil dengan hati-hati demi masa depan sepak bola Indonesia. Tenang saja, semuanya sedang kami siapkan dengan matang, kata Erick. Dengan keputusan untuk tidak menjadi tuan rumah AFF U23 serta langkah menuju keikutsertaan di IAAFF, Indonesia kini bisa berjalan dengan baik. Pernah pas lega dari tekanan permainan kasar dan keputusan wasit yang kerap merugikan.
Selama ini, banyak laga timnas di kawasan ASEAN yang diwarnai insiden merugikan, baik dari sisi permainan keras lawan maupun kepemimpinan wasit yang tak adil. Kini, berpindah ke kompetisi Asia Timur membuka peluang bagi Indonesia untuk bermain di level yang lebih profesional dan sportif. Di sisi lain, kepergian Indonesia dari EAFF diprediksi membawa dampak besar bagi federasi tersebut. Tanpa kekuatan pasar dan daya tersebut, dari Garuda, AFF diyakini akan kesulitan bertahan. Indonesia pergi, dan AFF mulai kehilangan denyutnya. EAFF merupakan federasi sepak bola Asia Timur yang beranggotakan 10 negara: Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Guam, Hong Kong, Korea Utara, Macau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Organisasi olahraga ini resmi berdiri pada 28 Mei 2002. Jauh lebih muda dari AFF yang disahkan sejak 1984. Mereka memiliki turnamen rutin bertajuk IAFF Asia Football Championship yang sebelumnya bernama Dynasty Cup. Hingga saat ini, Korea Selatan sudah mengoleksi 5 gelar IAFF E1, sekaligus pemilik trofi terbanyak di federasi. Cina berada di urutan kedua dengan 2 trofi, sementara itu Jepang tercatat baru sekali juara. Kendati demikian, Jepang dan Korea Selatan merupakan 2 tim terkuat di dunia. Jepang saat ini berada di peringkat ke-24 FIFA, sementara Korea Selatan ke-28. Sama seperti AFF, EAFF juga memiliki beberapa kompetisi seperti Piala EAFF untuk putra dan putri dari beberapa tingkatan umur, juga futsal. Namun, format IAFF Football Championship berbeda dengan Piala AAFF. AAFF Football Championship menggunakan babak eliminasi di mana tim-tim berperingkat rendah tidak akan langsung bertemu tim-tim kuat, macam Jepang dan Korea Selatan. Jika ukurannya adalah peringkat FIFA dan Kipra, mereka di panggung internasional Piala Dunia. Jepang dan Korea Selatan adalah 2 kekuatan utama IAFF. Jepang saat ini menduduki peringkat kedua Asia di bawah Iran dan ranking ke-24 FIFA. Sementara itu, Korea Selatan adalah tim peringkat ketiga Asia dan 28 dunia. Cina juga merupakan salah satu tim kuat di EAFF. Timnas putra negeri tirai bambu saat ini menempati peringkat ke-88 dunia. Selain ketiga tim tersebut, masih ada Korea Utara yang punya pengalaman tampil di Piala Dunia. Negara anggota EAFF yang punya peringkat lebih baik adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, Korea Utara, dan Hong Kong. Selebihnya, tim-tim lain seperti Taiwan 157, Macau 182, dan Mongolia 182. Timnas Indonesia juga pernah beberapa kali menghadapi tim asal EAFF. Salah satunya adalah Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Di level junior, Indonesia juga pernah beberapa kali bersuah ke Kepulauan Mariana Utara. Jika melihat peta kekuatan tim-tim anggota EAFF, opsi bergabung ke sana tentu harus dipertimbangkan matang-matang. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI, pindah federasi bukanlah perkara mudah. Harus dihitung untung ruginya.